Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Hendrik Wood dari Atlanta, Georgia, USA, yang akan membawakan tema Domba-dombaku mendengar dan mengikut aku. Kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan pimpin saya dan kita semua. Bapak dalam surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup-hidup kami ini ada jatuh bangun, tapi Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk terus bangun, dan kami terus tetap digendong oleh Tuhan, agar kami hidup benar dan tak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa, Tuhan berbicara, Tuhan memakai hamba-Mu secara maksimum, supaya firman-Mu itu hidup, supaya apa yang Kau ingin sampaikan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini. Terpujilah Tuhan, buka hati pikiran kami, buka telinga kami untuk bisa mendengar firman dengan baik, dan kami bisa mengelola apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Oke. Apa ini suaranya jelas? Oke. Hari ini kita bicara mengenai domba-dombaku mendengar dan mengikut aku. Ya. Ada yang tahu ayat ini ada di mana? Kira-kira? Ya. Hari ini kita baca langsung. Ya. Nggak buang waktu, saya langsung point to the point aja. Karena kalau dengar-dengar yang ini lama-lama ntar bosen. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ini ternyata ada di Yohanes 10 ayat 27 ya. Kalimatnya adalah domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di sini ada berapa? Ada 1, mendengar suaraku. 2, aku mengenal mereka. 3, mereka mengikut aku. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam tema hari ini yang diberikan oleh Ibu Pendeta, Ibu Ayu ya. Dari cerita ini, Yohanes 10 ini adalah rentetan cerita bagaimana Tuhan sedang berinteraksi dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat, dimulai dari Yohanes 8 ya. Ini orang bilang Tom and Jerry ya. Tom and Jerry ini nggak nyambung ya, kucing sama tikus ya. Kucing ngomong apa, tikus ngomong apa, dua-duanya nggak nyambung ya. Jadi kerjaannya si tikus ngerjain kucing gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ini rentetan peristiwa di mana orang Yahudi ya, terutama orang Farisi dan ahli Taurat ini ribut melulu sama Kristus. Kenapa mereka ribut melulu? Karena mereka ketemu lawan main mereka. Mereka ketemu, biasanya mereka ngibulin orang-orang Israel. Orang Israel dibikin hal yang berat-berat ya. Mereka dikatakan sebagai apa? Sebagai gembala juga. Mereka adalah gembala Israel katanya. Tapi dalam hal ini gembala Israel yang palsu. Kenapa kita bisa bilang palsu? Nanti saya akan jelaskan. Dikatakan di sini bahwa Tuhanlah atau Yesuslah sebagai gembala yang sejati. Karena apa? Dari cerita ini, kalau kita baca ini, kita harus tahu semua ini. Kita harus tahu apa namanya cerita ini. Ya, ini semua lari ke depan, ya, ke paling bawah nih. Gembala yang baik. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan manjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Zaman dahulu saya pernah kasih lihat gambarnya bahwa zaman dahulu tuh cuma sekotak itu aja, pintunya adalah manusia, yaitu gembalanya sendiri. Jadi kalau setiap domba kalau mau masuk harus lewatin pintunya. Ya, maka dikatakan Yesus adalah pintu ya, di sini disebutkan, di sini ada dikatakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Lihat. Kalimat tidak mendengarkan mereka. Jadi, kalau kita, ini langsung potong aja, nggak usah panjang-panjang. Bagaimana caranya kita bisa bisa mendengar suara Tuhan? Pernah nggak kita terpikir,
banyak sekali orang berkata demikian. Saya mendengar suara Tuhan. Saya lagi berdoa, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Ya. Pernah nggak kita mendengar orang bicara seperti itu? Sering nggak? Katanya saya berbicara kepada Tuhan. Atau Tuhan berbicara. Sering, Sering. Pak. Sangat sering. Pertanyaannya, nggak ada yang ngasih tahu ke kita, dengar secara audible, kayak kita ngobrol misalnya ngomong sama ibu, atau ngomong sama Pak Yos, atau imajinasi. Nggak ada yang pernah ngasih tahu. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah ada kursus khusus untuk mendengar suara Tuhan? Ada nggak di sini? Ada nggak di dunia ini yang ada sekolah khusus mendengar suara Tuhan? Ada, Pak. Ada di mana? Ya dulu pernah saya ikut sih orang-orang ya cara mendengarkan suara Tuhan. Ya bahkan ada juga ini, Pak, kursus bahasa roh ada. Ya itu kalau bahasa roh, oke. Tapi kursus mendengar suara Tuhan, nah ini dia nih suara Tuhan. Begitu. Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Dikatakan, kalau Tuhan Yesus adalah gembala kita, dombanya tidak mendengar mereka, alias si gembala-gembala palsu. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang Yahudi ini mereka atau pemimpin-pemimpin agama ini adalah gembala palsu? Sudah dinubuatkan. Di mana? Di Yehezkiel. Kita lihat Yehezkiel ya. Ini ayat yang sering saya pakai. Untuk apa? Ayat ini sering saya pakai untuk gembala-gembala yang jahat. Terutama gembala-gembala zaman sekarang. Lebih jahat daripada gembala-gembala zaman dahulu. Lebih jahat daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat. Ada yang ingat di mana? Yehezkiel berapa? 33. 34. Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nih, gembala yang asli sama gembala yang palsu. Ini. Jadi kalau kita ada pendeta atau gembala yang jahat, yang kita tahu bahwa dia ini melakukan hal-hal yang tidak baik, dari mana kita tahu tidak baik? Nanti disebutkan di sini. Di mana tidak baiknya? Pakai ayat ini, tegur orang ini 4 mata. Bapak jangan sampai begini. Nih. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Gembala-gembala itu pemimpin-pemimpin Israel. Mereka mengakui bahwa mereka adalah gembala Israel. Mereka yang mengembalakan bangsa Israel. Karena mereka imam, karena mereka seorang ahli Taurat, karena mereka seorang Farisi. Mereka merasa bahwa mereka adalah gembala. Bernubuatlah dan berkatakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel, pembicara-pembicara, gembala-gembala gereja, pendeta-pendeta yang mengembalakan dirinya sendiri. Lihat. Bukankah domba-domba yang harus digembalakan oleh gembala-gembala itu? Tapi gembala itu menggembalakan diri sendiri. Bukan dombanya yang digembalakan. Seberapa banyak zaman sekarang gembala-gembala yang model begini. Dombanya makin kurus, gembalanya makin gemuk. Betul? Ini masalah. Kamu menikmati susunya. Jadi bagaimana kita tahu kalau gembala itu gembala yang tidak baik? Dikasih tahu ciri-cirinya. Dia menikmati susu dombanya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Satu contoh atau satu syarat atau satu apa bilangnya? Ciri-ciri gembala yang tidak baik yaitu cuma menikmati susunya. Si jemaatnya alias dombanya bekerja keras, mati-matian banting tulang, ngasih duit ke gembalanya. Gembalanya enak-enak hidupnya. Bapak Ibu yang sudah bergereja di mana-mana, sudah pergi ke gereja dari kecil sampai besar belangkotan sebesar ini, pernah melihat nggak seorang pendeta atau seorang gembala di gereja kerja banting tulang? Dagang, kerja di konstruksi, jadi waiter, jadi ini, jadi on. Ada nggak? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Kasih tahu saya.
Hampir tidak ada. Ayo, pernah Secular lihat? business. You mean secular business, right? Ya, sekeluar bisnis apa aja kerjanya? Oh ya, dia banting tulang. Enggak, Apa, Pak? jarang. Pernah lihat seorang gembala atau pendeta yang kerjanya banting tulang? Kerja banting tulang? Iya, Senin sampai Sabtu dia kerja banting tulang. Minggu dia jadi pendeta. Enggak. Pernah lihat? Belum, enggak pernah. Pernah lihat jemaat banting tulang Senin sampai ketemu Senin? Oh, sering. Sering. Ini. Ya. Dombanya sedang mempunyai susu, susunya diambilin. Punya bulu, bulunya diambilin bikin pakaian. Yang gemuk disembeli, tapi domba itu sendiri tidak digembalakan. Yang lemah tidak dikuatkan. Yang sakit, yang perlu bantuan, yang perlu makan, pernah dilihat? Ini ciri-cirinya nomor 2. Yang lemah tidak pernah dikuatkan. Yang sakit tidak pernah diobati. Yang luka tidak pernah dibalut. Yang tersesat sebodoh banget. Berapa banyak pendeta atau gereja sudah besar sekali, jemaatnya keluar 1-2 biji. Nggak ada artinya buat dia. Betul? Nggak ada artinya. Nggak apa-apa, lu cari tempat lain. Karena apa? Karena penyumbang-penyumbang dananya, si domba-domba gemuknya masih terus ngasih susunya, terus ngasih bajunya, ngasih badannya. Kerja keras banding tulang. Tapi pada saat gerejanya udah mulai kosong, apa yang mereka lakukan? Turun lapangan. Betul? Cari. Ayo dong, masuk gereja. Ayo dong. Jadi baik tiba-tiba. Itu ciri-cirinya. Gembala yang tidak baik. Ya. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jemaat keluar, lalu menceritakan bahwa gereja ini nggak benar, gini-gini. Habis. Betul? Habis. Ngomel-ngomelin. Habis. Tuh model kayak gitu jemaat. Jangan sampai pernah ada di sini. Ini domba yang bukan domba. Ini kambing. Katakan kambing. Padahal dulu bekas dombanya dia. Tiba-tiba jadi kambing. Kan lucu. Betul? Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Hai Petrus. Apakah kamu mengasihi aku? Apa kata Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan mu. Ini Pak Freddy udah ngomong bukan sekali. Udah puluhan kali. Banyak sekali di antara pemilik-pemilik gereja atau gembala-gembala merasa jemaat itu milik mereka. Domba itu milik mereka. Ini jemaat saya. Ini jemaat saya. Ini domba saya. Tapi pada kenyataannya, Tuhan mengatakan, ini dombaku, bukan dombamu. Domba begitu banyak di gereja, mereka berserak, tersesat di semua gunung, di semua bukit, di seluruh tanah domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Berapa banyak orang-orang atau orang-orang Kristen yang keluar gereja murtad. Nggak pernah disamperin, nggak pernah dikunjungi, ditanya, diperbaiki. Masalah besar. Ya. Oh, ini tugasnya gembala, saya mah nggak mau tahu. Jangan salah. Kita kalau sudah belajar, ya, kita disuruh memuridkan orang. Kalau kita sudah disuruh memuridkan orang, dulu kita sebagai murid. Setelah kita jadi guru, kita punya kemampuan menjadi seorang gembala. Gembala itu bukan berarti harus punya gereja. Bukan. Seorang gembala itu adalah hatinya. Hati seorang gembala. Siapapun bisa jadi gembala. Bisa. Hati seorang gembala yaitu apa? Memperhatikan. Katakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit diobati,
yang jatuh di balut. Itu otomatis kita punya semua. Di sini ada nggak seorang bapak atau seorang ibu kalau anaknya sakit nggak pernah diobatin? Ada nggak? Anaknya jatuh badannya berdarah-darah, didiemin, dibalut juga kagak. Ada nggak orang tua kayak begitu? Nggak ada. Itu hati seorang gembala. Kalau kita bisa lakukan itu terhadap anak kita bisa lakukan itu terhadap orang lain. Itu seharusnya. Ya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi bangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada, padahal dikatakan ada gembala. Tapi Tuhan mengatakan lantaran yang mengembalakannya nggak ada. Ada gembala tapi nggak digembalakan. Ini gembalanya ada, tapi dombanya kacur maur, kucar kacir, berantakan. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Apabila ada pendeta yang diberhentikan, bahasa kerennya emeritus. Kalau di emeritus pribadi, no problem. Tapi ada banyak gereja mengemeritus pendeta sebelum masa waktunya gara-gara ini. Karena Tuhan sendiri yang akan memberhentikan mereka. Gembala-gembala itu tidak terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Berbahagialah orang-orang yang bisa masuk ke dalam grup di FOF ini, karena kita sedang belajar menjadi dombanya Tuhan. Bukan milik domba manusia, gembalanya manusia, bukan. Tapi Tuhan sendiri. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dan kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, membawa mereka ke tanahnya. Dan bla 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 bla, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini cerita bagaimana Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembala kita. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 bahwa akulah gembala yang baik. Ini mau ngasih tahu. Ini ribut antara Yesus dengan orang-orang Farisi ini. Dan orang-orang dari ahli Taurat. Mau ngasih tahu. You ngomong sama gembala yang asli. Saya sedang mengumpulkan domba-domba saya yang kamu serak dicerai-beraikan. Tuhan sendiri yang turun tangan. Oke? Nah, lihat ayat sebelumnya ya. Ayat 8, dimulai dari 8. Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang ini musuhnya dia ini. Ya. Ahli Taurat dan Farisi. Jadi, ya, nggak heran kalau di gereja itu musuhnya adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan, musuhnya adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tapi orang-orang yang mengerti firman Tuhan belum tentu ngerti. Belum tentu ngerti tentang firman Tuhan. Bagi kita yang sudah mendapat kebenaran, maka kita akan dibebaskan. Kita lihat. Nah, ini.
Jadi ini, aduh, udah 36. Saya mesti buru-buru nih. Cuma punya waktu 10-15 menit. Potong aja langsung ya. Jadi kita sini belajar siapa gembala yang baik. Ya. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri adalah gembala yang baik. Oke, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai domba bisa mendengar suaranya? Kira-kira ada bayangan nggak? Bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Membaca firman Tuhan. Itu jawabannya bukan 100, 110. Dengan membaca firman Tuhan alias mendengar, sekarang tinggal cari kata Yesus apa saja. Apa aja. Yesus berkata ini, Yesus berkata ini. Artinya Pak, kita sedang belajar mendengar suara Dia. Dan firman itu, kita lihat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu benar-benar adalah domba-Ku. Kalau kamu ada di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah domba-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran mana? Gembala yang paling benar yang mana? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan memerdekakan kita dari taring-taring serigala berbulu domba. Ya. Kamu tetap berada dalam firman-Ku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ini. Ayat 9. Gimana ya? Nah, ini kita lihat di sini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini kalimat harus kita ngerti benar-benar. Aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Di dalam Kristus ada Dia, ada Bapaknya. Maka dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Apabila ada Kristus di dalam kita, kalau kita masih ngaku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang dalam aku, kita secara berani dengan kebenaran mengatakan, aku dan Kristus adalah satu. Oh, berarti kamu ngaku saya Tuhan dong? No. Tapi Kristuslah yang Tuhan. Karena Kristus yang mengatakan, apabila kamu ada di dalamku, maka aku ada di dalammu, maka firmanku itulah yang keluar dari mulutmu. Matius 10. Ya. Kalau nggak salah Matius 10. Ayat berapa ya? Bentar ya. Nah ini. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam
kamu. Artinya, kita kalau sudah ada Kristus di dalam diri kita, ada firman-Nya, kita akan berbicara seperti orang yang punya otoritas. Kenapa? Karena Kristus pada saat dia berbicara seperti orang yang memiliki otoritas. Apabila kita katakan yang benar, sesuai apa yang dikatakan Kristus, kita dengan berani dan lantang. Nggak takut. Kenapa? Kita mau disalahin apa? Kita cuma copy-paste apa yang Yesus katakan. Itulah belajar mendengar firman-Nya. Bagaimana mungkin kita bisa secara audible mendengar suara Tuhan kalau kita sendiri nggak pernah baca firman-Nya? Firman-Nya itu ngobrol sama kita. Ngomong, beneran. Dengan cara demikian, kita baru bisa mengerti ternyata Tuhan sedang berbicara sama kita. Setiap kali kita baca, dia bicara. Tapi kita kalau nggak pernah baca, lalu tiba-tiba dia bilang, Tuhan bicara, mau percayanya susah. Baca aja nggak pernah, tiba-tiba Tuhan bicara. Itu mission impossible namanya. Tapi kalau kita baca, lalu kita katakan bahwa dia sedang berbicara dengan kita, dari mana kamu tahu kamu lagi Tuhan sedang berbicara? Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ini dia bicara di sini. Kita nggak pernah dengar suara dia, tapi kita di depan mata kita ini ada buku satu, namanya firman Tuhan. Ya baca. Dengan baca ini, kita tahu dia sedang berbicara sama kita. Pada saat dia sedang berbicara sama kita, kita baru tahu Tuhan itu ada. Okay? Dan kalau kita berani punya firman begitu banyak, kita nggak takut. Kenapa? Karena bukan kita yang berkata-kata katanya. Tapi Roh Tuhan sendiri yang berkata-kata. Dan itu sudah saya buktikan dalam hidup saya. Saya kalau sedang mengajar seperti ini, rekamannya saya rekam ulang. Saya dengar sendiri di mobil sambil dengar. Saya berpikir, kok bisa saya ngomong begitu? Kepikir juga enggak. Kok bisa ada ayat-ayat yang model begini keluar? Kok bisa? Kayak contoh tadi Matius 10, kepikir juga enggak. Toto keluar aja Matius 10. Karena saya pernah baca. Kalau kita nggak pernah baca, oh Matius 35. Matius nggak sampai 35, 25 selesai. Kan kira-kira gitu. Kan ketahuan bohongnya. Nah itu. Semakin banyak firman yang ada di kepala kita, kita semakin mendengar suara dia. Ya. Lanjut. Ayat 27. Kita sudah mendengar suaranya. Kalau kita sudah mendengar suaranya, kita jadi kenal. Dan aku mengenal mereka dan dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau ada gembala-gembala yang ngomong bla 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 bla, pakai firman begitu banyak firmannya, banyak sekali firmannya yang disuruh baca, disuruh hafal, tapi telinga kita bilang, kelihatannya seperti gembala saya ngomong, tapi ini bukan gembala saya. Ngomongannya nggak digerti sama sekali. Di sini ada nggak punya pengalaman seorang pendeta ngomong panjang lebar pakai firman nggak ngerti apa-apa? Punya nggak pengalaman begitu? Pengalaman dengar firman Tuhan nih, pendeta ngomong atau pengajar ngomong, kita dengar secara konsentrasi. Tapi kita nggak ngerti. Dia ngomong apa ya? Maksudnya apa ya? Poinnya apa ya? Sering atau pernah mengalami hal demikian? Pernah nggak? Ya. Saya rasa sering ya. Saya sering begitu. Mendengar khotbah, saya coba konsentrasi. Ini orang ngomong apa ya? Panjang. Firmannya begitu banyak. Ini orang ngomong apa ya? Karena kita mengenal suaranya Tuhan yang benar. Kita bacanya benar. Jadi kita mengenal suara gembala kita benar. Ini banyak sekali gembala-gembala yang nggak benar di dunia ini. Banyak. Ngaku-ngaku gembala, banyak. Tapi gembala yang agung, gembala yang benar,
ngajarin kita untuk mendengar suara Dia. Maka dari itu bagaimana caranya kita bisa mendengar? Baca firman Tuhan. Itulah suara Dia. Tapi kalau ada orang tiba-tiba dia bilang dia dengar suara dari sorga, tanda tanya. Tahu dari mana Bapak bawa itu suara dari sorga? Kasih tahu saya. Pasti ditanya, apa kata Tuhan? Oh, kata Tuhan begini-begini. Di mana ada ayat yang mengatakan Tuhan mengatakan itu? Oh, nggak ada di Alkitab. Udah, jangan dengerin orang kayak begitu. Ini buku. Apa kurang banyak firman Tuhan? Ini buku ribuan ini ayatnya. Apa kurang banyak sampai Tuhan harus ngomong sesuatu yang baru di luar ini? Kalau orang berbicara bahwa dia mendengar suara Tuhan, lalu ada referensinya di sini, itu buat saya sudah 50% saya percaya. Buat saya, karena ada referensinya. Tinggal terusin poinnya apa, nomor satu. Kedua, dia mau kasih tahu kita apa. Apakah ayat yang diberikan Tuhan itu, referensinya ada, lalu bisa dijelaskan apa arti ayat itu. Itu baru enak dengar. Itu baru gembala kita yang ngomong. Tapi kalau cuma Tuhan ngomong dari ini, kamu harus begini, harus kamu begitu, ayat itu harus dijelaskan dengan baik. Bukan harus begini, harus begitu. Tapi kasih tahu kenapa bisa mendengar. Kenapa harus bisa mengikuti. Kalau kita sudah mengikuti, kalau kita sudah mendengar, sudah baca, dan mengenal suaranya, baru kita bisa ikut. Kalau kita sudah pernah mendengar, kita belum pernah kenal, kita ikut siapa saja. Karena kita nggak pernah kenal. Tapi kalau kita kenal suaranya, untuk mengikuti gembala yang palsu, sulit. Karena apa? Saringannya banyak, yaitu firman Tuhan sendiri. Ya. Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini Yesus ngomong begini karena Yesus mau dilemparin batu. Gara-gara ngomong apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ini kalimat aku dan Bapa dan satu, ini bisa kita pakai aku dan Yesus adalah satu. Karena apa? Karena firman-Nya Dia ada di dalam pikiran kita. Karena kita memikirkan perkara-perkara di atas. Karena kita memikirkan hal-hal yang rohani daripada yang daging. Kalau kita sudah lakukan itu, ada Kristus dalam aku. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Saya bisa mengatakan, aku dan Dia adalah satu. Sama seperti Kristus berani mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu, orang Yahudi berpikir, berarti kamu sedang menyamakan diri dengan Bapa, dengan Allah. Yesus bilang apa? Bukan karena suatu pekerjaan baik, ini kata orang Yahudi, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun cuma manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Artinya apa? Kamu ini sudah baca firman Tuhan begitu banyak, kamu sudah ngasih tahu orang firman Tuhan bla 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 bla, suruh orang baca firman Tuhan sabrak-abrak, tapi you sendiri nggak ngerti apa isi firman Tuhan. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Dari mana Yesus ambil ini? Dari Mazmur 82 ayat 6. Kita lihat Mazmur 82 ayat 6. Yesus, ini Yesus yang namanya Alkitab nih, luar kepala. Saya masih baca buku, dia udah luar kepala. Dikatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti seorang pembesar kamu akan tewas. Ini Allahnya bukan Allah huruf besar, huruf kecil. Yesus pakai. Kamu, saya nggak pernah bilang, kata Yesus, kalau saya adalah Allah, saya mesti mengasih tahu pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tapi kamu bilang, saya menyamakan diri dengan Allah. Tapi ada firman Tuhan mengatakan, saya adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, artinya apa? Yang namanya firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tuhan sudah ngomong kamu adalah Allah, ya kamu adalah Allah. Allah di sini artinya apa? Orang Israel. Ya.
Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Seorang gembala harus mengerjakan apa yang dia harus lakukan. Kita adalah upahan-upahan, gembala-gembala upahan. Yang kita gembalakan adalah domba-dombanya, bukan domba-dombaku. Ingat, bukannya ku, tapi nya. Dia punya. Kalau kita sudah bisa mengembalakan dengan baik, lakukan terus. Ya, jadilah gembala yang baik. Dan apabila seorang gembala berbicara kepada dombanya, jangan cuma omdo, tapi lakukan. Maka Yesus mengatakan, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, jangan percaya. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya apa? Kamu nggak usah percaya sama saya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan ini, percayalah bahwa inilah pekerjaan Bapakku. Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan untuk menunjukkan siapa dia. Bukan cuma ngasih makan 5.000 orang. Bukan cuma nyembuhin orang sakit. Bukan cuma membalut luka. Mujizat-mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dia show off. Dikasih lihat. Look, what can I do? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang dari Bapa itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita hidup sesuai dengan perintah. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku. Oke. Untuk bisa menjadi domba yang benar, untuk bisa mendengar gembala yang benar, jalan satu-satunya hanya belajar firman Tuhan, baca firman-Nya Dia. Ada 70 kira-kira ya, 70 kalimat Yesus yang baik. Sebenarnya lebih dari itu. Baca aja, Google aja. 70 perkataan Yesus yang membangun. Jalankan 70 itu. Niscaya, percaya buat saya. Kita belajar mendengar suara Dia. Kita belajar mengenal siapa suaranya. Mengenal siapa Dia. Sehingga kita bisa mengikuti Dia. Banyak sekali gembala-gembala bicara. Tapi mereka akan tersaring oleh pintu. Akulah pintu. Karena mereka akan tersaring. Karena kita masuk ke dalam gerbangnya Dia. Yang menjadi pintunya ya Dia sendiri. Zaman dahulu yang namanya kandang domba nggak ada pintu. Pintunya itu gembalanya sendiri. Jadi ini kandang. Dia nggak bikin pintu. Gembalanya tidur di depan. Apa itu namanya? Kalau kandang kan ada celah untuk supaya domba masuk. Dia tidur di situ. Dia jadi pintu. Untuk bisa mengambil domba, harus melewati gembala itu. Demikian pula lah, kalau kita sudah menjadi seorang gembala, jadikan diri kita pintu. Artinya apa? Seperti saya, contohnya, saya mengajarkan kalian menjadi pintu. Mengajarkan kebenaran Kristus, mengajarkan firman Tuhan yang benar. Sehingga apa? Sehingga kalian menjadi pintu, menjadi filter. Pada saat kita mendengar firman dari yang lain, kedengarannya firman Tuhan, tapi kita nggak ngerti apa-apa, kita pertanyakan. Tapi pada saat kita mengerti tentang firman itu, siapapun orang itu yang ngomong, kata Yesus, kamu gak usah percaya sama saya. Tapi pekerjaan yang dilakukan Bapakku, seenggaknya kamu harus percaya. Itu kata Yesus. Sama seperti kita. Walaupun orang tidak mau percaya dengan kita, tapi perkataan-perkataan yang dikatakan penuh kuasa, penuh otoritas, yang akan menembus pikiran kita jauh sampai ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa berpikir, apa yang dikatakan orang ini sungguh benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah banyak saringannya. Ya, Tuhan memberkati.
Video yang bisa saya bagikan tidak banyak. Sayang sekali, sebenarnya banyak sekali yang harus bisa saya bagikan mengenai domba, mengenai gembala, terutama mengenai gembala, banyak sekali ya. Tapi karena waktu, jadi saya harus stop sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan sembari saya berjalan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Sederhana, tapi kami belajar mendengar suara Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan, dengan mengerti siapa Engkau, mengerti apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi domba-domba yang benar, yang mengenal suara gembalanya. Bukan hanya itu saja, tapi kami mengikuti kemanapun dan apapun yang disuruh oleh gembala kami, supaya kami mendapatkan rumput yang hijau, air yang tenang, yaitu surga, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdiskusi. Tuhan pimpin agar diskusi kami boleh baik, dan Tuhan sendiri yang akan beracara dalam diskusi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Serahkan kepada ibu-ibu, Ibu Ayu. Saya stop recording. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Hendrik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, saya beri kesempatan. Jadi Bapak Ibu.